Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran pada hari ini, serta diberikan kesehatan dan semuanya semoga kembali seperti dahulu sehingga kita bisa pembelajaran tatap muka. Oke, semuanya dalam sikap sempurna, berdoa, mulai. Selesai? Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan kuadrat. Nah, Ibu izin share screen terlebih dahulu. Nah, sambil Ibu share screen, Ibu mengingatkan bahwa jangan lupa mengisi absensi pada kolom komentar di GC, karena apabila kalian tidak mengisi absensi, maka kalian dianggap tidak mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan Ibu harap walaupun pembelajaran kita secara daring, kita tetap semangat dalam pembelajaran. Oke? Nah, persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Sebelum kita membahas ke sana, kita membahas tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, pada hari ini terdapat dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan persamaan kuadrat. Dan yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu apa sih? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat dalam variabel x adalah ax kuadrat ditambah bx plus c sama dengan 0. Dengan A, B, dan C bilangan real atau nyata, dan A tidak boleh atau sama dengan 0, di mana A disebut dengan koefisien X kuadrat, dan B disebut koefisien X, sedangkan C disebut koefisien konstanta. Nah, penyelesaian persamaan kuadrat itu terdiri dari 3 cara. Yang pertama adalah memfaktorkan, yang kedua adalah melengkapkan dengan kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus ABC. Kita akan bahas satu per satu cara ini. Nah, apabila C sama dengan 0, maka penyelesaiannya menggunakan pemfaktoran. Apabila B sama dengan 0, bentuk AX kuadrat plus C sama dengan 0, penyelesaiannya menggunakan kuadrat sempurna. Sedangkan apabila B tidak sama dengan 0 dan C tidak sama dengan 0, maka bentuk AX kuadrat plus C sama dengan 0, penyelesaiannya menggunakan rumus ABC. Nah, kita bahas satu per satu. Nomor satu adalah memfaktorkan. Memfaktorkan bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 untuk A sama dengan 1. Bentuk AX kuadrat plus BX plus C dapat ditulis menjadi X plus R dikali X plus S. Dengan R plus S sama dengan B dan R kali S sama dengan C. Sehingga bentuk persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 untuk A tidak boleh atau sama dengan 0 dapat ditulis menjadi X plus R dikali dengan X plus S sama dengan 0. Sebagai contohnya, selesaikan X kuadrat ditambah 7X plus 12. Bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, kita cari dua angka yang apabila dua angka tersebut dijumlahkan, maka hasilnya adalah 7. Dan apabila kedua angka tersebut dikalikan, maka kedua angka tersebut hasilnya adalah 12. Nah, kita cari dulu angka-angkanya itu berapa.
sehingga hasilnya memenuhi dari 7 dan 12 tersebut. Nah, maka kita peroleh angka 3 dan 4. 3 dan 4 apabila dijumlahkan hasilnya adalah 7, dan 3 dan 4 apabila dikalikan adalah hasilnya 12. Maka kita tulis X plus 3 dikali X plus 4 pada kolom yang beri titik-titik itu, dan kita selesaikan satu persatu untuk mencari nilai X-nya. Nah, 3 plus, atau X plus 3 sama dengan 0, atau X plus 4 sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh nilai X ada dua, yakni X min 3 dan X min 4. Jadi, penyelesaian dari X kuadrat plus 7X plus 12 adalah min 3 dan min 4. Nah, yang kedua apabila memfaktorkan bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 untuk A-nya tidak atau sama dengan 1. Bentuk AX kuadrat plus BX plus C dapat ditulis menjadi AX plus R dikali AX plus S per A dengan R ditambah S sama dengan B dan R dikali S sama dengan A kali C. Sehingga bentuk persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat ditulis menjadi AX plus R dikali AX plus S plus per A sama dengan 0. Nah, bagaimana contohnya? Ini contohnya. Selesaikan 2X kuadrat plus 7X plus 12. Nah, pertama tetap kita cari dua angka yang memenuhi perkalian dan penjumlahan. Kedua angka itu berapa sehingga apabila dijumlahkan hasilnya adalah 7 dan apabila dikalikan hasilnya adalah 12. Sama seperti yang tadi angkanya adalah 3 dan 4. Coba kita masukkan. Kita tulis karena ini adalah 2X kuadrat maka di depannya ini bukan X tapi melainkan 2X. Sehingga 2X ditambah 3 dikalikan 2X ditambah 4, dibagi dengan 2. Nah, 2-nya ini saya tarik ke kanan sehingga penulisannya 2X plus 3 dikalikan 2X plus 4 per 2. Ini sama saja. Nah, ini kita sederhanakan bentuknya sehingga menjadi 2X plus 3 dikalikan X plus 2. Sehingga hasilnya adalah 2X plus 3 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Nah, ini kita cari bentuk X-nya atau bentuk 0-nya. Sehingga diketahui X-nya terdapat 2 yakni min 3 per 2 dan min 2. Jadi penyelesaian dari X kuadrat plus 7X plus 12 adalah min 3 per 2 dan min 2. Selanjutnya adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, penggunaan metode ini pada dasarnya mengubah persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C menjadi bentuk yang memuat kuadrat sempurna, yaitu X plus minus P kuadrat sama dengan Q. Caranya, dengan mengubah koefisien X kuadrat menjadi 1, kemudian menambahkan kuadrat dari setengah koefisien X. Nah, ini sebagai contohnya, mari kita perhatikan. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. X kuadrat ditambah 8X min 9 sama dengan 0. Pembahasannya, X kuadrat ditambah 8X min 9 sama dengan 0. Kita tarik koefisiennya atau angka 9 ini ke sebelah kanan. Karena di sebelah kiri itu 9 ini merupakan negatif. Apabila pindah ruas di ruas kanan, maka hasilnya akan berubah menjadi positif. Sehingga menjadi X kuadrat plus 8X sama dengan 9. Kemudian kita tambahkan satu angka di kedua ruas agar menjadi kuadrat sempurna. Caranya,
8x ini kita bagi 2 sehingga separuhnya adalah 4. Nah, angka 4 ini kita kuadratkan. Berapa? Yaitu 16. Nah, kita tambahkan kedua sisi atau kedua ruas dengan angka 16. Sehingga hasilnya adalah x kuadrat plus 8x ditambah 16 sama dengan 9 ditambah 16. Hasilnya kita peroleh X plus 4 dikali X plus 4 sama dengan 25. Nah, karena ini sama, X plus 4 ditambah X plus 4, maka kita bentuknya kita sederhanakan dengan X plus 4 kuadrat. Ya, sama dengan akar 25. Kita keluarkan dari bentuk akar, sehingga X plus 4 sama dengan plus minus 5. X plus 4 sama dengan 5 atau X plus 4 sama dengan min 5. Kenapa ada 2? Karena ini 5-nya ini masih plus minus. Jadi 5-nya ini bisa positif dan 5-nya ini juga bisa negatif. Sehingga kita cari dua-duanya, yakni 5 positif dan 5-nya negatif. Sehingga diperoleh X-nya berapa? X-nya 1 dan X-nya min 9. Nah, jadi akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dan ditambah 8X min 9 sama dengan 0 adalah 1 dan min 9. Nah, yang ketiga adalah rumus ABC. Dengan prinsip melengkapkan kuadrat sempurna, diperoleh rumus ABC untuk menemukan akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Rumus ABC itu bagaimana? Nah, rumus ABC adalah X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4A dikali C per 2A. Agar lebih jelasnya, kita simak contoh soal. Tentukan penyelesaian persamaan min X kuadrat min 4X plus 21 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus ABC, maka jawabannya adalah kita cari terlebih dahulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C berapa. A-nya di sini adalah ini, min 1. Dan B-nya adalah min 4, dan C-nya adalah 21. Nah, ABC ini maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus X1 dan 2 tadi. Kita masukkan sehingga hasilnya min 4 plus minus akar min 4 kuadrat dikurangi 4 dikali min 1 dikali 21 dibagi 2 dikali min 1. Nah, dalam ini maka kita harus berhati-hati dalam mengoperasikan ini. Jangan sampai nanti kita salah karena ini ada nilai min. Ini min, contohnya saja, min dikali min 4. Nah, itu nanti hasilnya adalah 4. Karena banyak sekali kesalahan apabila menjumlahkan dan mengurangkan di sini. Itu ya. Jadi kita harus teliti dan juga cermat. Nah, ini tadi kembali hasilnya adalah 4 plus minus akar 16 ditambah 84 dibagi min 2 sama dengan 4 plus minus akar 100 min per min 2. Nah, 100 akar 100 ini berapa? Akar 100 adalah 10. Jadi kita sederhanakan lagi 4 plus minus 10 dibagi min 2 sehingga X-nya ini ada 2 karena 10-nya ini masih plus minus, jadi hasilnya ada 2. X1-nya adalah 4 ditambah 10 dibagi min 2, sehingga hasilnya min 7, atau X2-nya 4 dikurang 10 dibagi min 2, sehingga hasilnya adalah 3. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan min X kuadrat dikurangi 4X ditambah 21 sama dengan 0 adalah min 7 dan 3. Nah, ini apabila terdapat pertanyaan, maka silahkan
mengisikan pertanyaannya pada kolom komentar dengan cara menulis nama, nomor absen, kemudian pertanyaannya bagaimana, Bu? Silahkan. Apabila terdapat pertanyaan, maka akan menjadi nilai plus untuk kalian karena kalian aktif dalam pembelajaran pada hari ini. Nah, apabila Bu, kalau saya aktif pada pembelajaran hari ini, apakah berpengaruh pada nilai, Bu? Tentu saja, misalkan kalian nanti ulangan, dan ulangan kalian nilainya kurang memuaskan, maka keaktifan kalian ini sangat bisa membantu kalian dalam meningkatkan poin dalam keaktifan, gitu ya. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Selanjutnya, setelah selesai pemaparan untuk materi pada hari ini, maka tidak lupa Ibu juga akan memberikan tugas agar kalian lebih memahami terkait materi pada hari ini. Tugas hari ini tidak banyak dan juga kalian bisa, apabila materi Ibu kurang, maka silahkan kalian membaca atau mencari referensi lain dari internet, YouTube, karena kita harus aktif, walaupun secara daring, kita juga harus menjadi siswa yang aktif, begitu ya. Nah, tugas hari ini adalah silahkan kalian membuka LKS halaman 31, kemudian kerjakan poin B dengan hanya nomor 1 dan 2 saja. Silahkan mengerjakan di buku tulis dengan cara ditulis tangan, dan jawaban serta soalnya ditulis dan juga kemudian jawabannya, gitu ya. Dan juga silahkan dituliskan secara runtut. Ibu harap dan Ibu mewajibkan kalian mengerjakannya secara mandiri, tidak mencontek jawaban teman. Dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan tepat waktu. Baik, cukup pembelajaran pada hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan agar kita bisa belajar, dan terus belajar. Dan Ibu harap kalian walaupun secara daring, kalian tetap semangat gitu ya. Oke, tetap jaga protokol kesehatan dan juga apabila tidak ada kepentingan di rumah saja, apabila sudah bisa Ibu akhiri, apabila terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!